Kali ini aku akan mendiskusikan tentang efek instan Patrick Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku tentunya dalam monolog bola. Kali ini kita akan membincangkan seputar sepak bola timnas Indonesia, di mana hari-hari ini cukup bisa dibilang heboh ataupun trending ataupun viral di mana-mana, bahkan bukan hanya media Indonesia aja yang memberitakan ataupun menyoroti tentang timnas Indonesia, tapi juga media-media luar di Asia Tenggara, bahkan di Eropa pun media-media Eropa menyoroti tentang keberadaan timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Tapi sebelum jauh, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe, like, dan share ataupun komentar di kolom YouTube channel ini. Nah, itu memberikan support kepada aku untuk terus berkembang. Dan ya, seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa Patrick Kluivert datang di Indonesia pada tanggal 11 Januari 2025 atau hari Sabtu. Nah, hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Patrick Kluivert secara resmi akan diperkenalkan kepada publik Indonesia. Perjalanan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia ataupun menggantikan pelatih sebelumnya yaitu Sintayong ataupun STY memang cukup menghebohkan, bahkan bukan hanya di kalangan publik sepak bola aja, media-media Indonesia, bahkan di luar negeri, bahkan media-media luar negeri sangat respon terhadap pemberitaan timnas Indonesia, termasuk pemecatan Sintayong di tanggal 6 Januari 2025. Dan banyak media, bahkan media dari Belanda, itu banyak yang mengulas tentang timnas Indonesia. Apalagi media Belanda kan sebelumnya kan sempat mengulas, ini kok banyak sekali para pemain yang potensial dinaturalisasi oleh Indonesia. Nah, geger itu waktu itu. Nah, media-media Belanda ataupun media asing menyoroti bagaimana kiprah Patrick Kluivert ketika dia menangani timnas Indonesia. Karena selama ini Patrick Kluivert dengan segala prestasinya dia ketika menjadi pemain sepak bola ataupun menjadi striker andalan dari timnas Belanda itu sangat luar biasa prestasinya. Bahkan ketika masih bermain di klub-klub elit Eropa seperti AZ Amsterdam, kemudian juga Barcelona, AC Milan, dan PSV juga. Artinya segala prestasi yang ada di dalam ataupun sederet prestasi yang ada di Patrick Kluivert bakal menjadi tanda kutip sebagai taruhan. Tentunya sorotan lagi ketika bisa dibilang dia kan di Patrick Kluivert ini kan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Nah, ini apa artinya? Bahwa Patrick Kluivert akan menangani timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan. Nah, yang paling terdekat adalah Patrick Kluivert akan membuat strategi ataupun menangani timnas Indonesia dalam mengarungi 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round ketiga. Nah, ini cukup menarik dinantikan bagaimana efek instan dari seorang Patrick Kluivert. Dengan sederet prestasinya, Patrick Kluivert pasti akan membawa dampak ataupun efek kepada timnas Indonesia, bahkan untuk persepak bolaan Indonesia. Artinya apa? Timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert ini secara strategi lah katakanlah, ataupun secara skuad dulu. Efek yang bisa ditimbulkan oleh Patrick Kluivert ketika melatih timnas Indonesia. Kita ngomongin di internal dulu di skuad timnas Indonesia. Di skuad timnas Indonesia itu
ada banyak pemain keturunan dari Belanda. Kultur bahasa itu sama dengan Patrick Kluivert. Nah, disinilah ada efek yang kemudian bisa dibawa oleh Patrick Kluivert bagaimana menangani tim Nas Indonesia ataupun tim yang secara bahasa dan kultur itu sangat-sangat tidak jauh berbeda ataupun sama, bisa dikata seperti itu. Banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang keturunan Belanda kemudian hidup lebih banyak juga di Belanda dan lain sebagainya, itu adalah bisa membawa efek bagaimana Patrick Kluivert mengelola skuad timnas Indonesia. Kita tahu semua, bahkan banyak yang memberitakan ataupun banyak sorotan ketika locker room timnas Indonesia, skuad Indonesia ketika mengarungi ataupun menjalani laga-laga sebelum ini kan banyak sorotan di locker room. Bahkan ada isu, ada perpecahan di dalam skuad timnas Indonesia. Kembali lagi ada yang tanda kutip mengacak-ngacak skuad timnas Indonesia. Ketika itu ada perbedaan ataupun gap antara pemain lokal, pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan, itu ada yang mengkotak-kotakan lagi. Dan di locker room itulah sosok Patrick Kluivert yang akan menjadi tanda kutip manajerial dari skuad timnas Indonesia. Bagaimana menyatukan antara pemain timnas Indonesia yang berlatar belakang katakanlah dari pemain-pemain lokal kemudian pemain-pemain naturalisasi itu untuk menjadi kesatuan tim yang tentunya membawa dampak positif. Ya, itu dari efek secara internal dari kedatangan Patrick Kluivert. Efek yang dibawa oleh Patrick Kluivert selama ini secara strategi katakanlah seperti itu. Di era Sintayong itu kan striker itu sangat bisa dibilang kurang mumpuni lah, karena memang timnas Indonesia ini kan tidak ada yang punya tidak ada yang tipikal ataupun pemain striker murni. Rafael Sturridge itu kan sebenarnya bukan striker murni, dia lebih banyak sebenarnya kan beroperasi di sayap ataupun di samping kanan kiri itu bisa. Tapi untuk menjadi striker murni dia sebenarnya bukan tipikalnya Rafael Sturridge. Nah, itu yang pertama itu yang menjadi kendala dan beberapa catatan gol dari timnas Indonesia itu kan juga terakhir Marcelino yang notabene merupakan gelandang serang, dia mencetak 2 gol ketika melawan Arab Saudi. Nah, itu strikernya belum bisa banyak berkontribusi. Bahkan di eranya Sintayong didatangkan seorang pelatih striker yang itu juga bertujuan untuk memompa bagaimana seorang Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun dan Rafael Sturridge untuk menjadi striker yang betul-betul bisa diandalkan. Ternyata itu pun belum mampu gitu, atau belum ya bisa dibilang itu belum maksimal lah ya. Nah, dengan datangnya Patrick Kluivert ini pastinya dia kan backgroundnya ataupun selama menjadi pemain profesional dia kan posisinya adalah striker murni, pemain nomor 9. Artinya apa? Jadi dengan kedatangan Patrick Kluivert ini artinya timnas Indonesia dipastikan akan lebih ofensif dengan skill individu ataupun para pemain terutama striker akan betul-betul digodok ataupun bisa dibilang dia akan dipertajam lah, kalau bahasanya kalau misalkan punya pisau itu akan dipertajam lagi lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu efek dari kedatangan Patrick Kluivert. Kemudian lagi dengan datangnya Patrick Kluivert di timnas Indonesia sebagai pelatih, tentu efek yang lebih lagi ketika melihat ini kan timnas Indonesia ini kan sudah berada di level bisa dibilang tinggal selangkah lagi untuk menggapai lolos Piala Dunia, meskipun 4 laga yang sangat terjal sekali kan.
kita tahu semua Timnas Indonesia ini akan melakoni laga tandang ke Australia, kemudian laga kandang 2 kali di GBK melawan Bahrain dan lawan Cina, dan terakhir akan melawan Jepang. Nah, 4 pertandingan yang sangat menentukan inilah kemudian Timnas Indonesia ini harus benar-benar bisa diramu. Bukan hanya pemain-pemain timnas yang kemarin sudah bermain, tapi justru bisa aja ada bongkar pasang. Bongkar pasang ini bisa mendegradasi dari pemain-pemain kemarin, atau juga bisa menambah pemain-pemain yang bisa aja dari Liga 1 atau bahkan pemain naturalisasi. Nah, efek yang ditimbulkan atau efek instan dari Patrick Kluivert yang datang melatih Timnas Indonesia ini tentunya akan membawa kepercayaan lebih. Para pemain yang keturunan ataupun para pemain Eropa yang memiliki darah Indonesia itu pasti akan melihat sosok Patrick Kluivert yang memang disegani di ranah Eropa. Nah, bahkan tersiar kabar kemarin itu ataupun hari-hari ini banyak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia akan segera menjadi bisa dibilang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. Contoh misalkan bagaimana peliknya naturalisasi boleh, terus kemudian juga Jairo. Nah, ini 2 pemain ini yang dikabarkan sudah merapat ataupun dia bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah amunisi baru yang bisa diandalkan untuk membawa skuad Timnas Indonesia ini berlaga mengarungi 4 laga yang sangat krusial ini. Banyak masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ataupun supporter Indonesia, dan kemungkinan juga PSSI menargetkan bahwa dengan datangnya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia ini, Timnas Indonesia ditargetkan bakal lolos secara otomatis di Piala Dunia 2026. Amin. Udah dulu ya monolog bola kali ini, kita akan berjumpa lagi mungkin di topik-topik yang lebih hangat lagi. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.